Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Om Dori, channel yang membahas tentang budidaya ikan lele. Kali ini kita akan berbagi pengalaman budidaya ikan lele di kolam terpal. Jadi untuk budidaya ikan lele di kolam terpal, kebutuhan apa saja yang perlu diperhatikan. Jadi manajemen budidaya ikan lele itu semua tergantung pada pakan kita sama air. Jadi untuk berkembangnya budidaya ikan lele itu semua tergantung pakan ikan kita. Jadi untuk budidaya ikan lele, kebutuhan pakan ikan lele sangatlah penting. Jadi untuk menunjang pertumbuhan ikan lele, jadi untuk sampai panen kita perlu kebutuhan budidaya ikan lele itu berapa kintal yang akan diperlukan. Jadi kita sebelum tebar bibit, sebelum kita berbudidaya ikan lele, tentunya kita harus mempunyai manajemen pakan. Jadi untuk budidaya ikan lele, berapa yang dibutuhkan untuk budidaya ikan lele dari skala kecil maupun skala besar kita tentukan. Jadi untuk budidaya ikan lele, kalau kita budidaya ikan lele 1000 ekor, kita butuh berapa pakan itu harus diperhitungkan sebelum berbudidaya ikan lele. Karena berbudidaya ikan lele itu banyak yang perjalanannya sampai di tengah-tengah, kadang sudah bosan, kadang sudah enggak sampai panen, sudah enggak berbudidaya lagi. Karena apa? Kebutuhan pakan yang tidak bisa terpenuhi. Jadi untuk kebutuhan budidaya ikan lele itu pakan itu harus selalu terpenuhi. Jadi kita budidaya ikan lele 1000 ekor, kita butuh pakan 1 kintal. Kalau 2000 butuh 2 kintal, sampai seterusnya sampai 10.000 butuh 1 ton kurang lebihnya. Jadi kita harus perlu diperhitungkan. Jadi untuk susahnya budidaya ikan lele itu semua tergantung pada modal kita, mampu atau tidak. Kalau kita mempunyai modal yang belum mencukupi, jadi kita berbudidaya ikan lele skala kecil biasa dari 1000 sampai 2000 untuk pembelajaran. Untuk kebutuhan kita harus selalu perlu diketahui, jangan kita melangkah kita beli bibit sampai 5.000 sampai 10.000, sampai pertengahan kita macet di tengah jalan karena tidak kuat dengan pembelian pakan. Jadi karena harga pakan itu sangat lumayan dibanding harga bibit, itu lebih mahal pakannya. Jadi kita kebutuhan pakan itu harus kita pertimbangkan sebelum melakukan budidaya ikan lele. Kita perlu diperhatikan sampai panen kita harus butuh berapa kintal yang akan diperlukan. Jadi kebutuhan ikan lele itu sangatlah penting. Jadi kita kalau tidak mempunyai cukup untuk skala besar, kita skala kecil biasa saja. Jadi agar tidak macet di tengah jalan nantinya, karena kebanyakan itu macet di tengah jalan karena faktor pakan. Jadi kebanyakan budidaya ikan lele itu tidak bisa panen sampai selesai itu karena pakannya yang tidak terpenuhi, sudah tidak kuat, akhirnya dia macet di tengah jalan. Akhirnya tidak bisa panen, bingung bagaimana cara membuangnya, modal sudah habis. Kita harus perlu dipertimbangkan untuk melakukan budidaya ikan lele sebelumnya. Ini saatnya panen gitu. Alhamdulillah sudah panen. Jadi untuk budidaya ikan lele sampai panen kita harus perlu dipertimbangkan kebutuhan pakan. Kemudian untuk manajemen air juga perlu diperhatikan, kita mampu tidak airnya mencukupi atau tidak untuk
menggunakan sistem apa saja yang diperlukan, karena budidaya ikan lele itu tergantung air, jadi kita manajemen air juga perlu diperhatikan agar bisa sampai panen. Tetap semangat selalu dalam berbudidaya. Kalau panen ini sangat menyenangkan, kalau bisa panen, bisa alhamdulillah. Jadi untuk manajemen air itu sangat utama, harus bisa menjaga kualitas air di dalam kolam itu harus terpenuhi. Jadi kalau airnya sudah nggak mampu kita tebar banyak, akhirnya ikannya pada kolab nanti di perjalanan. Nanti kita maksimalkan airnya mampu atau tidaknya, bisa menjaga kualitas. Semangat selalu. Jadi budidaya ikan lele itu faktor keberhasilan itu tergantung pada pakan kita. Sampai panen kita maksimalkan kebutuhannya berapa, jadi perlu diperhatikan. Jadi air kita menggunakan sistem apa yang diperlukan, sistem kocor. Kita ya memakai sistem kocor, kita air selalu penuh, jadi kita selalu mengocor kolam. Kalau kita enggak main di air, pertumbuhan ikan juga kurang maksimalnya nantinya. Jadi budidaya ikan lele itu pada air, karena ikan itu hidupnya ya di air, kita harus membutuhkan air juga dimaksimalkan. Jadi agar ikan tetap sehat selalu, tidak ada kendala di belakangnya nanti. Jadi air sangatlah penting untuk budidaya ikan lele. Terus kebutuhan air untuk bayar listriknya berapa, kita pertimbangkan semuanya. Jadi kita harus selalu belajar dan belajar untuk supaya bisa berhasil untuk menuju kesuksesan dalam berbudidaya ikan lele. Air yang keruh kita harus wajib menggantinya atau tidak, kita harus tahu. Jadi air kalau masih kan kayak gini hijau ini masih bagus, kalau sudah kental nanti ikannya pada naik ke atas karena amonia banyak, jadi ikan lele tidak nyaman nanti di alamnya. Jadi budidaya ikan lele mudah-mudah gampang, susah-susah gampang. Jadi untuk sahabatku para budidaya ikan lele, kalau ingin belajar budidaya ikan lele, kita harus selalu sharing-sharing. Kita bermain ke teman, belajar di YouTube atau belajar di teman sekitar kita yang terdekat budidaya ikan lele. Enaknya bagaimana, harus kita tahu kelebihan dan kekurangannya untuk budidaya ikan lele. Jadi mungkin itu sedikit dari saya ucapkan banyak terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di channel Dori. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.